kita pakai, jadi mohon jangan dikembangkan lagi. Karena kalau dikembangkan sepak terjang atau balikan daripada perusahaan, kita jadi bumerang. Sekarang intinya itu tinggal kita salam alhamdulillah ABM ada ya. Jadi yang kita anukan alhamdulillah, judul yang kita pakai sekarang yaitu perselisihan kepentingan. Dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini, ada beberapa pasal sama sekali langsung dibuang. Jadi 151, 154, 164 Pak Dayat ya. Kemarin yang menyangkut itu ya. 164 ya, 168 ya. 68 ya. Jadi saya minta maaf sambil mencari nanti, kan di Google sudah ada juga. Jadi cuma itu aja yang paling inti kalau kita pakai dalam pertikaian PHK sepihak. Biasanya 151 itu tidak pernah kita lepas. Sekarang jangan pernah pakai 151 itu, yaitu PHK sepihak itu. Karena kita sudah tidak bisa pakai itu. Yang kita pakai adalah judulnya perselisihan kepentingan. Dan masih keberuntungan bahwa bila kita berserikat, selain ruginya masih ada keberuntungan kita, yaitu masih bisa kita menggoreng perusahaan sampai di Disnaker. Di Disnaker kita kasih deadlock, kita masih bisa sampai ke Pengadilan Negeri Samarinda. Cuma sudah tidak bisa kita naik untuk Mahkamah Agung. Jadi di Samarinda, Pengadilan Samarinda itu sudah ingkrah. Jadi kita tidak bisa lagi menghancurkan dia sampai Mahkamah Agung. Ini tolong jangan juga terlalu dibuka sama manajemen. Tidak menutup kemungkinan manajemen tinggi sekolahnya, tapi tidak menutup kemungkinan dia belum tahu ini. Jadi cukup yang ada di sini yang mengetahui, perwakilan daripada ketua masing-masing tolong dicamkan. Jadi rugi kita berserikat, lebih celaka orang yang tidak berserikat. Karena semua maunya sekarang perusahaan. Jadi mohon, saya juga mengatakan, menganjurkan sama teman-teman, apabila dengan adanya serikat independen ada yang mengundurkan diri untuk bergabung serikat independen, jangan ditahan. Walaupun saya katakan, saya minta maaf di PTP, tinggal pengurusnya aja, anggotanya ndak ada, biar sedikit, yang penting kita bisa diatur. Biar sedikit, yang penting kita bisa diarahkan. Tetap komitmen, Anda membayar kewajiban Anda, melakukan kewajiban Anda membayar iuran. Apabila ada apa-apa, Anda wajib mempertanyakan, mana hak saya untuk didampingi. Salah satu saat ini kemungkinan saya hari Senin berangkat, karena manajemen K2B menunggu saya di Balikpapan. Kebetulan menyangkut kasusnya Pak Abdul Ghafur, ketua dari K2B. Allahualam, saya tidak tahu apa sepak terjangnya, entah dia mau nego atau kebingungan dia mendapat bahasa daripada Disnaker bahwa bilang, kamu kalau naik di pengadilan pasti kamu hancur. Kehancuran manajemen atau perusahaan kalau dia naik ke pengadilan, yang paling pertama satu, dia harus mengambil pengacara. Sudah nyewa pengacara dia untuk mewakili perusahaannya. Yang kedua, paling sedikit 10 kali Anda pulang balik ke Samarinda. Itu setiap minggunya sampai ingkrah, putus. Itu 10 kali. Dan yang ketiga, tidak menutup kemungkinan apabila sudah kedengaran dalam sidang, paling tidak utamanya sidang ke-8, sudah mulai bahasanya buruh kita di atas kertas, itu perusahaan sudah mulai lewat belakang menghantam hakim. Kalau dia tidak menghantam, tidak menutup kemungkinan hakim akan berbicara apa adanya putusan itu. Jadi itulah yang dia takuti perusahaan-perusahaan ini. Daripada dia hancur di atas, lebih baik kalau memang masih bisa dinego-nego. Tapi apa salahnya? Nego bisa kita terima, tapi jangan kita pergunakan serikat mencari uang. Tapi kalau uang mencari serikat, mari kita lakukan. Artinya begini, K2B salah satu Pak Ghafur ya, kasus Pak Ghafur. Kemarin dia menelpon, Pak, kasus Pak Ghafur ini bagaimana Pak? Saya telah menyediakan pesangon dan semua tetek bengeknya. Menurut apa yang telah dipartitkan oleh Pak Ghafur, pesangon yang dia janjikan untuk diberikan. Saya katakan, Pak, sekarang lepas daripada mediasi,
keluar anjuran di Snaker, saat ini berkas Pak Gapur ada di tangan saya dan saya akan mengarahkan ke pengadilan langsung. Lanjut Kak Pak, dia untuk menahan gengsi. Kalau lanjut Pak, saya harus siap-siap. Saya bilang, iya betul siap. Kapan itu Pak? Saya bilang, nggak usah kamu pikirkan kapan. Akan indah apabila dapat surat panggilan dari pengadilan. Akan indah masanya kalau sudah tiba. Terus dia bertanya lagi, Pak, kalau umpama sidang itu berapa kali Pak? Saya bilang, enggak banyak-banyak Pak. Kebetulan K2B baru kali ini mau kena, ambil pembelajaran paling banyak 10 kali Pak. Dan Anda sudah siapkan harus pengacaranya. Oh begitu Kak Pak? Dan bisa kan kita ketemu di Balikpapan. Nah inilah, tidak menutup kemungkinan kalau memang bahasanya uang mencari serikat, saya masih tetap harus negokan ke yang bersangkutan. Jangan Anda berpikir bahwa saya nego sama K2B manajemennya, terus saya putuskan tiba-tiba, enggak. Tetap saya mau dengar dulu manajemen K2B. Kalau cuma itu tetap komitmen saya juga bertanya, sekian saya lanjut apa enggak. Tapi kalau bilang ada bahasa lampu hijau dari K2B, tolong Pak, daripada saya hancur, bisa saya konfirmasikan sama Pak Gapur atau sama pengurus yang lain kalau dia sependapat. Tapi kalau memang untuk jadi pahlawan yang sebenarnya, inilah jalan untuk membuka pintu bagaimana akan terasa nanti di bawah. Jangan pernah nginjak pengadilan, karena apabila kamu nginjak di pengadilan pasti ownernya ikut, yaitu Kideko. Dia bertanya, loh Kideko pasti dibawa ke Pak? Saya bilang, saya tidak mungkin tidak panggil itu, saya tidak mungkin tidak izinkan. Bahwa bilang bersurat ke pengadilan harus dipanggil itu, karena dia yang punya lahan. Di situ dia mulai tanda tanya. Ya, untuk sekadar ini sampai sini, siapa tahu ada pertanyaan atau masalah-masalah di DPC. Satu lagi di DPC, saya minta khususnya untuk di DPC. Ya alhamdulillah, dalam tempo berapa bulan saya ngadakan reshuffle. Saya ngadakan reshuffle di DPC, tidak menutup kemungkinan saya dikasih ultimatum juga sama DPP. Arti daripada apa? Nama-nama yang ada di DPC bukan jadi patokan untuk kekuatan atau lancarnya kita punya serikat. Jadi saya minta dari teman-teman, kalau cuma nama bahasanya kita pampang di sini, tidak ada yang mau belajar atau sekaligus belajar sambil langsung terjun praktek. Mendampingi di Disnaker, begini kendalanya, oh begini sekalinya. Kalau kita berhadap di manajemen, kenapa saya katakan kalau bergabung di DPC langsung terjun mencari pembelajaran di Disnaker dan langsung prakteknya, agar Anda bisa menuntun teman-teman yang ada di bawah. Ternyata kalau di Disnaker itu, kalau kita menghadapi manajer atau HRD, ya kamu, saya. Begitu juga nanti kamu membawai anggotamu di perusahaan masing-masing. Kalau kamu anggotamu di PTP ada masalah, kamu maju. Saat kamu pakaian seragam, betul, kamu adalah bawahannya dia. Tapi di saat kamu mau maju mendampingi anggotamu di perusahaan, kamu ganti baju, itu adalah mitra. Tidak ada bahwa bilang, siapa? Iya Pak, kalau memang tidak cocok dengan peraturan, tolong kita tantang, minta maaf. Artinya kalau perusahaan tetap berkeras, saya berpegang teguh dengan kekuatan ini, serikat juga berpegang teguh, mari kita tes uji kompeten, kita naik ke atas. Ya, dipahami Pak ya. Jadi saya menghimbau, apakah artinya dengan adanya nama-nama di DPC ini, karena ada niat saya masukan dari DPP, kalau bisa kamu rampingkan. Apakah saya harus rampingkan dengan dalam arti kata nama-nama ini siapkah untuk bahasanya memang terjun? Jadi ini saya minta maaf, dalam arti kata saya menunjuk paling banyak 3 orang ini yang selalu rutin 3 orang untuk pembelajaran. Kalau bahasanya ilmu dia sudah lumayan. Yang saya takutkan teman-teman yang namanya ada di sini, takutkan tertinggal. Nanti dia bilang, bagaimana trik-trik untuk menghadapi di Disnaker. Makanya saya kalau menunjuk orang untuk mendampingi di Disnaker,
saya tidak pernah memberikan bahwa bilang kamu berdua saya bikinkan puasa, ini orang baru semua. Pasti ada orang satu saya temani. Orang yang satu ini orang yang sudah pernah ikut. Jadi dia cuma mengikut, oh kalau untuk bertikai ternyata harus begini. Kalau untuk bertikai kita, oh harus begini rupanya. Bukan bahasanya kalau baru dua-dua nanti dia vakum. Apa yang harus saya sampaikan ke manajemen atau HRD, apa yang saya sampaikan ke Disnaker, pasti saya kasih salah satu orang yang sudah pernah ikut di Disnaker, yang satu mendampingi. Nanti saya balik lagi, nanti dia jadi pembicara pertama, nanti yang temannya lagi, makanya saya rolling. Nah, sekarang saya kembalikan ke teman-teman, apakah struktur daripada DPC ini harus saya rampingkan atau saya tetapkan? Karena ini ada beberapa, ya saya katakan memang keluar. Kalau memang saya harus kurangin itu, atau saya adakan penggantian, saya kurangi, saya adakan penggantian. Kalau memang saya harus rampingkan seramping-rampingnya, tidak menutup kemungkinan saya mengatakan sekarang saya kembalikan ke teman-teman. Kalau masih komitmen mau kita bahasanya membesarkan sama-sama serikat ini, atau yang tidak ada namanya untuk mengajukan diri, saya tidak menutup kemungkinan juga. Karena kenapa? Saya menghitung jadwal seri Shuffle ke Disnaker, saya harus menghitung waktu. Karena kalau belum saatnya masanya seri Shuffle lagi, nanti di Disnaker mengatakan sukses serikat SBBI di Disnaker namanya naik, tapi kok ini reshuffle ini kok sering kali. Apakah tidak ada kecocokan? Atau bilang saya salah memasang nama, itu loh yang saya takutkan. Jadi mohon saya kembalikan sama teman-teman, masukan apa yang kita lakukan. Jangan sampai saya katakan di sini ada beberapa orang, tapi yang saya kenal cuma 3. Setiap ada masalah 3 inilah yang berfungsi. Lah, seumpama 3 ini semua masuk pagi, kebingungan saya. Nah ini, mari teman-teman, saya minta masukannya. Kita secara transparan, jangan ada dusta di antara kita, atau jangan ada ditutupi. Kalau ada yang berat, mari kita bongkar di sini sama-sama, kita bicarakan sama-sama. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendapat masing-masing. Kita pecahkan, jangan sungkan. Ada masukan, monggo silakan. Kita minta dibuatkan catatan kecil ya, buku petunjuk untuk pendampingan gitu. Ya. Buatkan biar ditaruh di sini biar kita bisa lihat. Oh. Prosedur umpamanya dari tripartit begini caranya. Sedikit saja penjelasan supaya kita jadi penuntun. Oh begitu ya? Iya. Kita minta seperti itu aja. Kalau dari saya sih seperti itu. Ya. Artinya kalaupun misalnya ada yang baru, dia sudah gitu, dia bisa ada gambaran yang sudah. Ya. Mungkin oh, langkahnya saya harus ngomong seperti ini, seperti pasal-pasal yang disebutkan tadi. Ya. Oh, yang ini nanti menjawabnya ada pertanyaan seperti ini, yang ini jawabnya di sini ya. Itu ya menurut saya sih gitu. Kalau bahasanya ya bagus juga Anumu itu, artinya memang teman-teman masih ada kebingungan. Ya. Kalau ada masalah anggota atau pengurus di PTP, artinya kita tidak menunggu. Yang namanya 10 orang pengurus itu, itulah masing-masing memiliki bahwa bilang saya pejuang. 10 orang ini apabila ada salah satu yang dikorek, ini tanpa disuruh, cuma bahasanya kontak ketuanya, bagaimana Pak Ketua, saya dampingi. Usahakan jangan Anda jadi penonton, usahakan Anda jadi pemain. Minta maaf Pak, dasar daripada sekarang Omnibus Law yang kita pegang yaitu perselisihan kepentingan. Kepentingan kalau ada kasus, kepentingannya dia ini Pak masih mau bekerja. Kalau bahasanya dia di PHK berarti kan tidak ketemu. Inilah perselisihan kepentingan. Kepentingannya ini Pak minta uang lemburan, berarti kepentingannya masih kurang. Tapi karena dari manajemen mengatakan bahwa bilang sudah segitu uang lemburannya, karena tidak ada ketemunya antara perselisihan, inilah perselisihan kepentingan. Yang satu minta uang lemburan ditambah, manajemen mentok di situ, berarti kan tidak klop. Ya. Apabila di PTP sudah didampingi tim pengurusnya 10 itu
memang sudah mentok di situ istilah bipartit. Bipartit adalah yaitu membicarakan untuk mencari mufakat antara manajemen sama perwakilan serikat yang terjolimi atau yang di PHK. Jadi pengurus 10 orang ini apabila sudah bipartit, bipartit itu mungkin 1 kali atau 2 kali, bisa 1 kali langsung deklok aja. Daripada minggu depan kita pulang lagi, Pak, begini juga ranahnya, tetap selisih, Pak. Ini perselisihan kepentingan ini, karena kepentingannya masih besar, Bapak sudah mentok di situ. Biarlah perselisihan kepentingan ini saya lanjutkan ke atas. Nah, setelah Bapak bilang Bapak-Bapak menceritakan masalah ini, Bapak sudah lepas. Bapak tinggal menyodorkan berkas apa yang Bapak terima dari manajemen, entah itu notulen, entah itu hasil bipartit, entah itu penolakan tidak ada ketemu paket, pokoknya apa yang dapat, terus surat PHK lampirkan, baru Anda memasukkan melewati ketua Anda memasukkan ke DPC. Kenapa saya katakan setiap pengurus DPC pasti ada di PTP? Kenapa saya inginkan begitu? Supaya untuk jenjang ke DPC Anda tidak repot lagi. Anda siapkan berkas, oh kebetulan saya ketuanya, tapi kamu ada namamu di DPC. Tolong kalau sudah lengkap berkasnya, karena kamu juga pengurus di PTP, tolong bawa ini ke DPC. Artinya jenjang dari PTP, pengurus tingkat perusahaan sudah menyerahkan ke DPC, sekarang giliran DPC untuk mengelola. Itu pasti masuk ke saya. Nanti di saya ini, nah ini saya tinggal membuatkan lagi, yaitu surat permohonan untuk mediasi. Mediasi ke Disnaker. Nanti keluar undangannya, itu akan saya tunjuk 2 orang untuk mendampingi orang yang terjolimi dari PTP tadi. Nah, orang yang mendampingi dari PTP di Disnaker ini pasti saya kasih intinya. Nggak ada lain sekarang, enak sekali. Kita nggak perlu bilang perdebatkan apa. Minta maaf, kepentingannya ini masih kurang. Dengan adanya mediasi ini, dengan adanya perselisihan kepentingan, karena kepentingannya masih mau bekerja, tapi manajemen mengatakan sudah saya PHK, artinya sudah tidak cocok dan tidak ketemu. Itu juga mediasi bisa kita langsung deklok sekali aja, nggak perlu setiap minggu. Mediasi kedua, mediasi ketiga, langsung kunci Disnaker atau narasumber dari Disnaker. Saya minta maaf karena keputusan daripada bahasanya serikat kuasa yang mendampingi ini, saya mengatakan minggu depan begini juga. Bahasanya kepentingan yang saya dampingi ini lebih besar. Dia meminta dia dipekerjakan kembali, kepentingannya dia masih mau bekerja, tapi karena manajemen harus mem-PHK, artinya minggu depan begini juga putusan saya. Kepentingannya masih dia mau bekerja. Karena bilang daripada kita lanjut lagi minggu depan, lebih baik buat sudah anjuran. Berarti kan selisih, tidak ada ketemunya. Buat anjuran, keluar anjuran, itu giliran saya lagi. Saya akan naik lagi ke DPP. Jadi lepas di PTP, urusannya DPC, lepas DPC, urusannya DPP. Itulah nanti saya bawa. Nah, ini yang saya bawa ini alhamdulillah. Yang mengarah ini yaitu Agus Prayogi. Tapi Agus Prayogi tidak menutup kemungkinan besok pagi-pagi saya datangi manajernya KJM. Saya akan nego bagaimana kalau dia mau bayar pesangonnya. Oh, ada orangnya ya, minta maaf Agus. Dia mau bayar pesangonnya Agus Prayogi, artinya saya akan selesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau dia tidak mau, karena ini KJM baru hancur 10 kali. Baru kemarin hancurnya, yaitu omongannya Reja pahlawan tidak mendapat apa-apa. Alhamdulillah tembus diurus walaupun kali 1, tapi ada dia mendapat. Jadi sudah melenceng dari omongannya manajemen. Alhamdulillah. Itu 10 kali sidang kemarin. Lepas Reja, saat ini Nariki. Nariki sudah posisinya insya Allah tanggal 8 sidang ketiga.
nariki sidang ketiga. Sidang pertama nariki tidak datang. Sidang kedua nariki sama Kideko tidak datang. Sidang pertama yang datang cuma Sim sama Kideko. Nariki tidak datang. Sidang kedua yang datang cuma Sim. Yang tidak hadir nariki sama Kideko. Sidang ketiga tanggal 8. Mari kita berdoa. Apakah memang nariki memiliki kekuatan hukum sendiri? Kalau dia tidak datang, mudah-mudahan hakim lanjutkan sidang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Kalau nariki tidak datang dengan spontan berbahasa hukum, berarti dia setuju apa putusannya pengadilan. Ya, nah inilah. Nah, setelah Agus Prayogi, besok saya handle mudah-mudahan. Setelah nariki Agus Prayogi saya handle sama Pak Tukijan. Kalau memang bisa selesai secara damai, saya selesaikan. Terus setelah Agus Prayogi menyusul, yaitu Samsuri dari ABM. Itu berkas sudah ada sama saya juga. Setelah Samsuri dari ABM, apakah saya satukan antara Samsuri sama Ahmad Husaini karena sama-sama dari ABM? Tapi kalau kita mau guling secara bahasanya main-main, kita bisa ini 10 kali Samsuri ABM, Sim, Kideko 10 kali ke sana. Begitu Samsuri lepas, kita buka Ahmad Husaini dari ABM lagi, dipanggil lagi, yaitu ABM, Sim, Kideko 10 kali lagi. Setelah itu kita angkat kasusnya, yaitu K2B Pak Abdul Ghafur. Abdul Ghafur 10 kali lagi, yaitu K2B Kideko. Karena ini K2B langsung Kideko. Setelah Pak Ghafur, ini 10 kali lagi Herli Ronsude dari Samitra, yang kita panggil Samitra Pama Kideko. Jadi yang kita menghendaki mudah-mudahan apa yang kita lakukan perjuangan ini, mudah-mudahan emosi daripada Kideko makin membesar. Membesar emosinya Kideko, dia akan menindaklanjuti mitra-mitra kerjanya apabila kamu mem-PHK, yaitu Serikat SBBI. Kalau saya dipanggil lagi, usir kamu dari sini. Karena lumayan dia jalan kaki ini, ha? Bukan main. Reja kemarin 10 kali, nariki ini 10 kali lagi, terus Samsuri 10 kali, Ahmad Husaini 10 kali, tambah Pak Ghafur 10 kali, Herli Run sudah 60 kali. Hah? Ya kan? Jadi mari kita berdoa. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan masukkan lagi. Ya kalau masalah itu ya Pak, sesuai ya yang aku jelaskan tadi. Tapi apakah minta digambarkan secara di sini? Umpama nanti kita siapa tahu ada yang masuk di sekret, melihat begini tingkatan umpamanya. Iya, maksudku seperti itu. Bikin anunya ya. Iya, catatan. Bilang seperti temanya ya. Jadi kita kota bahasanya yang bersangkutan, ya, yang bermasalah. Ya, dari PTP prosedurnya dibawa ke DPC seperti apa? Ya, dari DPC ke Disnaker seperti apa? Ya, apakah tahapan-tahapannya? Jadi yang ingin mengetahui aja trik-triknya orang mau bersidang. Catat ya? Iya. Jadi kalau gambaran begini saya pribadi jelas, saya tahu. Tapi besok lusa gimana nih? Kadang seperti itu. Iya. Memang strukturnya. Ya. Jadi seumpama saya menunjuk seseorang, prosedur itu sudah ada. Dia tinggal ngelihat, langkahnya seperti sekarang ini barang sudah ada di DPC umpamanya kan. Atau dia jalan-jalan ke sini pasti kalau saya bermasalah, saya minta pendampingan pengurus PTP. Siapa pengurus PTP, umpama mendampingi saya di manajemen, ya kan? Kalau membuat surat bipartit, sekali 2 kali, ya. Tuh, pasti itu. Seperti itu maksudnya. Yang lainnya? Ini adanya Samsuri berobat Juli, bulan Agustus, Oktober, November, kok nggak salah. Istrinya, anaknya, kok nggak salah. Jadi pengobatan kurang lebih 7 juta, lebih 7 juta. Kenapa pas Desember tanggal 30 istrinya sakit lagi?
Karena dia masuk malam, dia berobat lagi di rumah sakit Pertamina. Berobat di rumah sakit Pertamina, dia tidak dilayani berobat, melainkan dipanggil ke ruangan istrinya. Di ruangan itu langsung, karena Samsurinya ada di Sangatta, dia disuruh menulis perjanjian, menandatangani di atas materai pengobatan bulan Agustus, September, Oktober sebanyak 7 juta lebih. Di situ pernyataan itu menyatakan bahwa tidak ada unsur paksaan dan saya harus menggantikan, yaitu biaya pengobatan ini bulan Agustus, September, Oktober sebesar 7 juta lebih. Dia memikul sendiri. Jadi istrinya Samsuri yang menandatangani. Jadi tolong pesankan juga istri sampean kalau terjadi lagi berikutnya, jangan pernah istri Anda mau tanda tangani. Karena menurut rumah sakit Pertamina, dia nelpon ke ABM, ABM mengatakan ke SIM. Dia nelpon ke SIM, katanya ABM tanggal 7 Juli sudah putus itu. Diputuskan tidak wajib berobat. Tapi pihak rumah sakit mengatakan dia belum tanda tangan. Berarti kan dia masih karyawan. Tapi ABM tidak mau membayarkan SIM lebih-lebihnya. Saya sudah konfirmasi ke Bang Nason. Cuma sempat memang saya bilang, kenapa ibu mau bertanda tangan, gampang sekali menolak itu, Bu. Rumah sakit mengatakan, saya sudah telepon perusahaan. Perusahaan itu, Pak, tempat bekerja suami saya, bukan saya. Hah? Yang jadi kepala rumah tangga adalah suami saya. Kenapa mesti saya tanda tangani? Tapi alhamdulillah, insya Allah saya mau ke Balikpapan hari Senin. Saya cuma mau menunggu Bang Nason bahwa bilang, kalau dia bilang hajar Pertamina, saya masuki Pertamina. Tapi bilang Bang Nason, enggak usah. Alangkah baiknya, bagaimana yang bersangkutan? Saya bilang, dia komitmen dari pertama, dia akan jadi pejuang dan lanjut. Bilang Bang Nason, tolong siapkan berkasnya, kita akan goreng dan minta sama Allah. Mudah-mudahan hakim menyatakan, hai SIM, hai ABM, kamu bayar pengobatan ini lebih 7 juta. Nah inilah bilangnya, saya minta maaf. Jadi apa kira-kira kekurangan daripada kita punya berserikat umpamanya ini? Bodoh-bodohi. Kenapa dia sampai di sini? Karena tingkat pengawasan di Snaker tidak ada. Kalau di Snaker ada tingkat pengawasan yang kuat, memberikan sanksi ke perusahaan apabila dia mem-PHK secara ilegal, tidak resmi, PHK sepihak, maka di Snaker memberikan sanksi. Saya potong invoice-mu 3 kali lipat. Berpikir dia mem-PHK anggota serikat. Tapi karena di Snaker juga ginikan kantongnya, dia mohon sama saya itu, Pak, bagaimana Pak Kideko sama SIM bisa kan tidak dipanggil? Saya paham, setiap bulan jatahnya akan terhenti. Saya bilang bisa tidak dipanggil. Wah, alhamdulillah Pak, saya bersyukur Pak. Kalau memang tidak bisa, apa jalannya Pak kira-kira? Apa rumusnya supaya SIM sama Kideko? Tulis namamu, kamu yang gantikan di pengadilan. Tidak mau dia. Gampang kan? Kideko ndak hadir, SIM ndak hadir, Ibu Astika yang gantikan. Jadi 3 titiknya itu kalau dia yang gantikan di Snaker, di pengadilan. Itu kita mau lihat, di situ aja jalannya. Dari mana dia mau di Snaker? Di Snaker itu bukan pemutus. Dia mau kerasin kamu lawan. Dia mencoba itu. Kalau kamu dibilangnya, saya minta tolong Pak, kasihlah sedikit saya oretan atau bukti. Adakah ketetapannya, adakah kekuatannya, gitu kan? Tidak bisa Pak. Kalau memang kamu selalu yang saya tunjuk, kamu dimarahi umpama sama Ibu Astika atau Ibu Apis, kalau kamu tolong bilang sama saya. Atau dia bilang jangan ada lagi serikat SBB ngadakan mediasi. Gampang. Saya akan bersurat tanpa lagi mediasi di Snaker, melainkan kita mediasi di Dewan. Saya menulis
tolong difasilitasi di anggota DPR, karena di sini ada Disnaker tapi tidak ada fungsinya. Itu aja dia tulisan saya, koresponden saya. Hah? Biar dia dipanggil sama bupati. Apa fungsimu di